Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati untuk terima firman-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami buka diri kami untuk kebenaran dinyatakan bagi kami. Firman-Mu datang melawat hidup masing-masing anak-anak-Mu ini. Engkau adalah gembala kami, dan bimbinglah kami, bawalah kami ke padang rumput hijau-Mu ya Tuhan. Urapi baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Domba-domba Tuhan dimanapun saat ini sedang berada, dan mari kita buka hati untuk kebenaran Allah melawat hidup saya dan saudara. Kebenaran firman-Nya akan menghiburkan, membalut, membebat, dan menyegarkan jiwa saya dan saudara. Amin. Buka Alkitab saudara dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita buka hati untuk pesan penghiburan dari Tuhan, jaminan dari Tuhan tentang bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya Asaf. Asaf adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kesimpulan dalam kehidupannya ketika dia berjalan dengan Tuhan. Dia memiliki kesimpulan setelah apa yang sudah ia lewati. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang bersih hati dan tulus hatinya. Demikian juga Daud, ketika Daud berjalan dengan Tuhan, ketika hidupnya Daud tidak menyimpang dari Tuhan dan dia hidup di bawah penggembalaan Tuhan, maka apa yang sudah dilewati Daud, pada akhirnya dia menyimpulkan hubungannya dengan Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku. Luar biasa. Dan ini dialami hanya orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berjalan dengan Tuhan. Supaya dalam kehidupan saya dan saudara akan menemukan kesimpulan-kesimpulan ilahi dalam perjalanan hidup kita, sehingga kesimpulan itu menjadi kesaksian hidup yang akan bergema, bergaung, bukan hanya pada zaman ini, pada generasi kita, tetapi pada generasi-generasi berikutnya, bahkan anak cucu saya dan saudara. Seperti halnya juga Daud, apa yang sudah ia lewati, dia berjalan dengan Tuhan, dan dia mendapatkan kesimpulan pengalaman hidup dengan Tuhan, tentang siapa Tuhan bagi kehidupannya, tentang siapa Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan adalah gembalaku, kata Daud, dan itu menjadi kesaksian buat saya dan saudara juga yang hidup hari ini. Amin. Saudara, Tuhan adalah gembala kita. Dan kadang-kadang ketika Tuhan itu gembala kita, kadang dia akan ada di depan kita. Dia berjalan di depan kita dalam hal apa? Dalam hal ia akan menuntun langkah-langkah saya dan saudara. Tapi gembala kita, yaitu Tuhan, juga kadang berjalan di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah hidup kita. Itu berarti ia sedang apa? Ia sedang mengerti, memahami, mengenal
keunikan-keunikan kita, memahami perasaan-perasaan kehidupan kita, dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Namun juga kadang Tuhan sebagai gembala, dia berjalan di belakang kita sebagai domba-dombanya. Hal itu dilakukan untuk apa, Bapak Saudara? Hal itu dilakukan untuk mendorong, mendukung saya dan saudara dari belakang. Itulah Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, bagaimana Tuhan dinyatakan secara jelas ketika Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia menyatakan bahwa dia sendiri adalah gembala. Bukan hanya gembala saja, tetapi gembala yang baik. Amin. Saya akan share screen sekarang. Baik, Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari perkataan Yesus sendiri yang ditujukan kepada setiap saya dan saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi kepadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dalam kehidupan saya dan saudara sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai gembala yang baik. Kenapa disebutkan ada gembala yang baik? Sebab ada gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu gembala seperti apa? Dikatakan oleh kitab Yeskiel, gembala yang baik adalah gembala yang pandir. Gembala yang hanya mengambil keuntungan dari domba-dombanya, dari bulu dombanya dan susunya dan dagingnya. Gembala yang pandir adalah gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang pandir, kata Tuhan Yesus, adalah gembala yang ketika domba-dombanya ada dalam mara bahaya, ketika ada ancaman serigala dan binatang buas, gembala yang pandir ini lari tunggang-langgang dan meninggalkan gembalanya dalam keadaan bahaya dan dicerai-beraikan, dicapik-capik oleh serigala. Tapi gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia tidak meninggalkan domba ketika dalam bahaya. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara sebagai dia adalah gembala yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedang dalam bahaya. Ketika saya dan saudara dalam kesukaran, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab dia gembala kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya. Dan ini Tuhan Yesus lakukan sebagai gembala. Dia menuntun domba-dombanya, bahkan bukan hanya domba-domba dalam kawanan ini. Yang dimaksud kawanan ini dalam Yohanes pasal 10 ini adalah kaum orang-orang Israel. Tetapi juga ada domba-domba lain di luar kawanan ini yang akan dituntun untuk masuk ke kandang ini, sehingga dia menjadi satu kawanan dengan satu domba, yaitu saya dan saudara, yang secara garis keturunan darah dan daging bukan orang Israel atau orang Yahudi, tetapi saya dan saudara, domba-domba lain dari kawanan digiring, dituntun oleh Tuhan untuk menjadi domba-domba Tuhan, menjadi satu kawanan dan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Kita dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma adalah
cabang pohon zaitun yang liar. Sementara Israel adalah pohon, pokok zaitun yang sejati. Kita yang liar ini dicangkokkan kepada yang sejati. Karena pohon zaitun yang sejati telah memberontak dan tidak menjadi percaya, maka kemudian saya dan saudara sebagai pohon zaitun liar dicangkokkan sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Maka Tuhan sebagai gembala menuntun kita. Lalu selanjutnya apa dikatakan apa ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Gembala yang baik, Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya sebagai gembala yang baik dengan apa? Dengan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, untuk menjadi penebusan bagi domba-dombanya, untuk menjadi keselamatan, harga keselamatan bagi domba-dombanya. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau jelaskan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang luar biasa. Tidak ada kematian yang menyerupai, yang menyamai kematian Yesus. Kematian Yesus adalah kematian karena menebus dosa-dosa dunia ini, dosa-dosa manusia yang adalah sebenarnya domba-domba Tuhan. Kita tahu semua siapa sesungguh-sungguhnya Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Firman Allah yang adalah Allah. Nuzul, turun dalam rupa manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu diberi nama Yesus. Manusia jelmaan dari Sang Firman. Namanya Yesus Kristus. Dia datang dengan satu misi. Dia datang dengan satu tujuan. Yaitu memberikan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Untuk menjadi harga penebusan dosa-dosa manusia. Karena begitu besarnya kasihnya dalam bagi kehidupan orang-orang, manusia-manusia yang adalah ciptaannya, yang ia bentuk dengan tangannya, yang dia cipta segambar serupa dengan dia, telah tersesat dan jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang disebut juga dengan kata anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa artinya firman Allah menyatakan siapa diri Allah. Dan Yesus datang dalam rupa manusia untuk apa? Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun atau tidak ada kuasa manapun yang bisa mengambil nyawanya. Jadi kematian Yesus itu bukan secara ilahi, secara sejatinya Tuhan Yesus mati itu tidak dibunuh oleh tentara-tentara Roma. Tidak dibunuh oleh manusia. Sebab tidak ada kuasa manapun, pribadi manapun yang bisa membunuh Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kematiannya adalah kematian ketika dia menyerahkan nyawanya. Maka di kayu salib dia mengatakan, kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya untuk mengambil kembali. Jadi kematian Yesus sekali lagi tidak dibunuh oleh manusia, tetapi dia menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya sendiri. Lalu dialah yang juga kemudian berkuasa untuk mengambilnya kembali pada hari kebangkitan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengambil kembali nyawanya. Dia berkuasa memberikan, dia berkuasa mengambilnya. Haleluya. Ini dilakukan supaya apa? Supaya terjadi keselamatan bagi umat manusia yang berdosa ini. Kenapa dia harus datang dalam rupa manusia? Sebab manusialah yang berdosa. Dulu korban ini digambarkan dengan penumpahan korban-korban dalam perjanjian lama. Nabi-nabi sejak Nabi Adam dan seterusnya
sampai Nabi Maliaki itu memperkenalkan tentang bagaimana Allah sendiri yang memiliki inisiatif untuk keselamatan manusia. Manusia tidak bisa memiliki solusi. Manusia tidak punya solusi untuk keselamatan dari dosanya. Maka Allah, karena begitu besar kasih-Nya, Dia berinisiatif. Lihat kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana dari mana inisiatif keselamatan dan pengampunan selalu datangnya dari Tuhan. Dan Dia datang, Bapak Ibu Saudara, dalam rupa manusia. Dulu yang ditumpahkan adalah darah-darah binatang sebagai gambaran apa yang sesungguhnya kemudian datang. Dan pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, Dia nuzul dalam rupa manusia. Dan kemudian Dialah yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Secara kasat mata dunia, secara kasat mata manusia, sepertinya tentara-tentara Roma itu membunuhnya. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali pada hari kebangkitan. Tuhan sekali lagi adalah gembala kita yang baik. Dia memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, kalau nyawa saja sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, maka tidak ada boleh keraguan dalam hidup saya dan saudara bahwa Tuhan tidak akan memberi yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan ragu dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan gaman berjalan dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan goyah mengikut Tuhan Yesus. Sebab Dia gembala kita yang baik. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita akan melihat apa berkatnya. Apa yang dilakukan Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik. Kembali kepada kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayat yang pertama dikatakan apa di sana Bapak Ibu Saudara? Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kecukupan. Mazmur ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 2 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dan saudara menjadi domba-domba Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita, Daud memiliki kesaksian yang akan dialami dan akan diterima oleh saya dan saudara, yang mengikuti jejak-jejak jalan iman Daud, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah gembala. Apa konsekuensinya? Takkan kekurangan aku. Hidup di dalam kecukupan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara, memang mengikut Tuhan tidak ada selalu jaminan bahwa saya dan saudara itu berlimpah-limpah harta benda sampai luber-luber sehingga kita kurugan harta. Tidak ada jaminan semacam itu. Tapi yang jelas Tuhan menjamin saya dan saudara bahwa saudara dan saya hidup dalam kecukupan. Cukup makan, cukup air, cukup sandang papan, cukup dalam segala apa yang saudara dan saya sedang butuhkan. Tuhan menjamin saudara dan saya cukup. Maka Tuhan Yesus mengajari di dalam doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Haleluya. Tidak akan pernah kekurangan hidup saya dan saudara. Asalkan saya dan saudara hidup dalam tuntunan dan penggembalaan Tuhan. Apapun yang sedang saudara dan saya perlukan, apapun yang saya dan saudara butuhkan, dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya. Bukan hanya cukup, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan ayat yang kedua itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu tidak hanya berbicara tentang warna hijaunya rumput, tapi ini bicara tentang kualitas.
Ini bicara tentang makanan yang fresh. Ini bicara tentang makanan yang segar. Ini bicara tentang penyediaan Allah yang baru, penyediaan Allah yang berkualitas, penyediaan Allah yang terbaik. Dan Dia memberikan kita air yang jernih, air yang tenang, bukan air yang keruh, bukan air yang beracun untuk diminum, bukan air yang segar, air yang jernih, air yang bersih, air yang sehat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik dan terimalah berkat ini, bahwa saudara dan saya akan hidup cukup, dan saudara dan saya akan mendapatkan penyediaan Allah yang terbaik. Amin. Saya punya saksi Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman iman berjalan dengan Tuhan. 1 bulan yang lalu Bapak Ibu, di pertengahan bulan Oktober, saya dan keluarga diizinkan kehabisan uang dari pertengahan bulan itu. Karena kebetulan kemarin itu kebutuhan itu cukup banyak, membayar pajak mobil dan lain sebagainya. Sampai akhirnya apa saudara? Kami tidak punya uang. Dan ditambah lagi, kami berasnya habis. Ya, pertengahan bulan Oktober sampai akhir Oktober, Bapak Ibu Saudara, kami tidak punya uang, sama sekali tidak punya. Ya, tapi makan masih bisa. Makan masih bisa. Dan inilah mujizat Tuhan. Saat beras habis, gula habis, minyak habis, saudaraku, Tuhan memelihara. Tuhan mengirimkan seorang jemaat yang sangat sederhana, jemaat ini. Sangat sederhana. Ya, tapi dia datang ke rumah membawa minyak dan lain-lain. Membawa jajanan untuk anak-anak, dan dia meninggalkan amplop yang berisi uang, dan itu cukup untuk kami sampai kepada berkat selanjutnya. Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara hidup kami. Saat kami benar-benar sudah tidak punya apa-apa, tepat waktunya Tuhan mengutus, bukan orang kaya yang diutus, bukan orang yang punya banyak tabungan yang diutus, tapi orang yang juga mungkin sebenarnya dia pas, tapi hatinya yang kaya. Luar biasa. Tuhan pakai siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Ya, Mazmur 34 ayat 11 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Lalu selanjutnya Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Apa saudara? Tetapi tidak pernah kulihat siapa? Orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Haleluya. Jadilah orang benar. Jadilah orang yang mencari Tuhan. Jadilah dombanya Tuhan. Maka saya dan saudara akan hidup cukup dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, apa jaminan Tuhan bagi kita bahwa Dia adalah gembala kita? Yang kedua adalah Tuhan memulihkan dan menuntun kita. Ayat 3, mari kita baca. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Dia memulihkan. Kata menyegarkan itu artinya memulihkan, menyembuhkan dari luka, menyegarkan semangat yang patah, lutut yang goyah,
Ya, kaki yang terpelecok dibalut dan disembuhkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kadang dalam perjalanan hidup kita, dalam menjalani iman dan hari-hari kita, kadang kita mengalami kelelahan, kadang-kadang kita mengalami kesulitan, kadang-kadang kita terluka, baik oleh perkataan orang lain ataupun oleh kenyataan dan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar saya dan saudara. Ada banyak domba itu terluka, ada banyak domba kemudian terpelecok kakinya, tapi Tuhan sebagai gembala kita, Dia menyembuhkan, Dia membebah, Dia memulihkan, dan menuntun kita. Ini penting sekali. Dikatakan apa? Di situ Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Oleh karena namanya. Dia membela namanya dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dituntun bukan di jalan-jalan yang salah, tetapi di jalan yang benar. Perhatikan, kalau tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan pasti benar. Pasti benar. Oleh sebab itu jangan ragu kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, sebab pasti kita tidak akan tersesat. Saya dan saudara pasti dan jamin tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Karena saya dan saudara dituntun oleh Tuhan. Masa depan kekal kita tidak akan tersesat ke neraka. Masa depan hari esok kita tidak akan tersesat dalam kehancuran. Kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami pemulihan dan hidup yang diberkati. Waktu saya mulai membangun rumah, kami bergumul untuk bisa merenovasi rumah di mana Tuhan berikan kami tempati. Dan rumah ini sudah berusia lama. Genteng sudah sejak bahkan mungkin ibu saya kecil, gentengnya itu. Jadi ketika hujan, Bapak Ibu Saudara, bocor seperti banjir. Kami bergumul lama sekali, bahkan jauh sebelum saya menikah, saya bergumul untuk bagaimana dan kapan bisa merenovasi rumah. Dan Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, setelah saya menikah dan kami bergumul untuk merenovasi rumah. Kami doakan, kami mohonkan, kami minta petunjuk Tuhan. Kapan Tuhan kami mulai membangun? Kapan Tuhan kami akan memulai? Tepat awal tahun 2021, ketika waktu itu saya ada dalam doa dan puasa, Tuhan memberikan pesan kuat di dalam hati saya, bahwa bulan Februari saya harus memulai. Apakah uangnya sudah cukup? Sama sekali belum. Uang belum cukup, tapi saya punya Tuhan. Tapi ini yang menyuruh Tuhan. Punya Tuhan, punya segalanya. Ada Tuhan, semuanya lebih dari cukup. Amin. Oleh sebab itu bulan Februari, Tuhan berkata saya mulai. Maka saya mulai melangkah dengan iman. Mungkin ada pendapat, pandangan orang lain di sekitar saya, kok mulai bulan Februari, padahal bulan itu adalah bulan yang masih hujan. Bahkan ada yang membodoh-bodohkan saya. Saudara seiman, Bapak Ibu, membodoh-bodohkan saya. Mengatakan saya tidak berhikmat, sebagai hamba Tuhan kok nggak berhikmat. Dia kata begitu, tetapi dia nggak tahu siapa yang tidak berhikmat. Hikmat itu mengikuti tuntunan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Benar, saya mulai, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan sampai cuaca yang harusnya musim hujan, dan memang hujan, tetapi itu tidak mengganggu proses tahap demi tahap proses pembangunan rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah beri rumah yang tidak bocor saat ini, dan kiranya Tuhan dimuliakan di rumah ini, rumah di mana saya tempati. Haleluya, amin. Jadi Tuhan menuntun kita. Lalu selanjutnya, apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan lakukan ayat 4 dan 5 dikatakan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang selanjutnya jaminan Tuhan adalah kita ditolong Tuhan. Tuhan menolong dan melindungi kita dari kesukaran dan bahaya. Di sini jelas
Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, tidak kemudian semuanya aman-aman saja, tidak semuanya kemudian landai, nyaman, enggak. Sama seperti hanya juga kehidupan ini, tidak ada kehidupan yang landai, tidak ada kehidupan yang senang terus, tidak ada kehidupan yang bahagia terus, tidak ada kehidupan yang enak terus. Ada kalanya kita berjalan di lembah-lembah, ada kalanya kita berjalan di jalanan yang terjal, ada kalanya kita mendaki gunung, tapi Tuhan menjamin kita sebagai umat Tuhan. Sementara orang-orang di luar Tuhan tidak ada jaminan, tetapi saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan dijamin oleh Tuhan bahwa Tuhan menolong dan melindungi kita dari kesukaran dan bahaya. Di situ dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan harafiah dari bahasa asli kitab Ibrani, bahasa Ibrani dikatakan sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang kematian. Ini posisi bukan hanya posisi bahaya, sangat bahaya. Dan kadang-kadang memang kita berjalan dalam keadaan-keadaan titik nadir, dalam keadaan-keadaan yang riskan, dalam keadaan-keadaan yang sangat berbahaya. Tetapi kalau saya dan saudara, Tuhan adalah gembalanya, kita adalah dombanya. Tuhan menolong dan melindungi kita dari kesukaran. Amin, saudara. Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menolong. Jangan takut, pelindungan Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Seorang hamba Tuhan, seorang pendakwah Injil, seorang penginjil hamba Tuhan, namanya Pak Misbah, teman di jejaring di pelayanan lapangan. Saudara, ketika dia masih tinggal di kampung halamannya, di satu daerah di Kecamatan Cikidang, Jawa Barat, Bapak Ibu Saudara, dalam tempo 3 bulan ada 116 orang yang menyerahkan diri, kemudian dibaptis percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan pada akhirnya dia kemudian tercium oleh orang lain ya, yang agama yang tidak terima dengan pertobatan itu terjadi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, rumah di mana tempat ia tinggal dikepung massa ratusan dengan golok dan senjata-senjata tajam yang lengkap. Dan Pak Misbah pada waktu itu ada di dalam rumah, ia beserta istri anaknya. Rumah sudah dikepung, saudara. Orang sudah berteriak, bunuh, bakar, bunuh, bakar, bunuh, bakar. Tapi Tuhan berkata dengan suara yang jelas didengar dengan telinga, untuk dia keluar. Dia membawa tasnya, dan dia membawa apa yang perlu dibawa, dan dia keluar sambil menuntun motor, Bapak Ibu. Dan mujizat Allah terjadi. Ketika dia keluar dari rumah dan menuntun motor, Bapak Ibu, orang-orang yang begitu banyak ratusan itu memberi jalan untuk dia lewat. Dan sampai kemudian akhirnya dia jauh, dia naiki motornya dan berjalan jauh, baru orang-orang itu sadar bahwa orang yang tadi lewat itu adalah orang yang akan diserang. Hanya rumahnya dibakar. Tapi Pak Misbah, istri dan anaknya selamat, Bapak Ibu. Tuhan menolong dan melindungi. Itulah dahsyatnya. Dan Tuhan sudah ganti sekarang dengan rumah yang jauh lebih baik. Haleluya. Amin. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Jaminan apa yang Tuhan berikan? Ayat yang ke-6. Tuhan gembala yang setia. Lihat, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan menjadi gembala saya dan saudara yang setia. Haleluya, Tuhan setia. Perhatikan kata seumur hidupku. Seumur hidupku. Tuhan akan setia seumur hidup saya dan saudara. Dan dikatakan lagi sepanjang masa. Masa susah, masa senang, masa gembira, masa sedih. Tuhan setia. Oleh sebab itu, dalam kitab Timotius mengatakan Tuhan tetap setia. Sekalipun kadang-kadang kita tidak setia, Tuhan itu setia. Dia setia menemani, menyertai kita seumur hidup kita dan sepanjang hidup kita. Nah, dari situ kemudian sampai kepada puncak, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kita masuk dalam keabadian dengan sukses. Kita masuk kekekalan
dengan sempurna, sebab dituntun oleh Tuhan. Kita tidak tersesat di tengah jalan, kita tidak jatuh di tengah jalan dan gagal, tapi kita didorong, dituntun, sampai kita berhasil masuk kepada kekekalan, sehingga kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Oleh sebab itu, mari saudara syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan dan bersedia menjadi gembala hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita sebagai domba, kita menjadi domba yang baik. Amin. Menjadi domba yang baik. Bagaimana menjadi domba yang baik? Domba yang baik itu yang pertama, memiliki hubungan yang akrab dengan gembalanya. Seperti yang Tuhan Yesus gambarkan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Domba-domba Tuhan mengenal suaranya Tuhan. Domba-domba mengenal persis suara gembala. Jadi kalau saya dan saudara sebagai domba, kok tidak mengenal suara gembalanya, berarti saya dan saudara belum menjadi domba yang baik. Amin. Kenapa? Karena belum memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan gembalanya. Lalu yang kedua, menjadi domba yang baik itu apa? Puas dengan pemberian gembalanya. Kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terima dengan syukur. Dan kita bersyukur dengan cara yang pantas kepada Tuhan. Kita puas. Jangan tidak puas dengan pemberian Tuhan. Itu bahaya buat hidup saya dan saudara. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, menjadi domba yang baik artinya mengikuti tuntunan gembala. Jangan gembala jalan ke depan, kita ke belakang. Jangan gembala jalan ke kanan, kita ke kiri. Mari kita ikuti tuntunan Tuhan. Setialah ikut Tuhan. Setialah. Jangan ikuti perasaan saudara yang menyesatkan itu. Jangan ikuti hati saudara yang licik itu yang membuat saya dan saudara jauh dari Tuhan dan jauh dari persekutuan orang-orang percaya seiman. Itu menyesatkan. Kembalilah. Mari kembalilah pada persekutuan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan melalui firman ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Kau sampaikan pada saat ini. Haleluya. 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 Terima kasih. Ya, Engkau gembala kami. Ora patakaya masika nama takara pasika. Ora patakara para patakara pasika nama. Buka hati saudara, jadikanlah Allah sebagai gembala saudara. Saudara tidak akan kekurangan. Saudara tidak akan tersesat. Saudara tidak akan kecewa. Terimalah penyediaan Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara. Dan masuklah dalam kekekalan dengan sukses dalam tuntunan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, domba-domba-Mu yang mendengar firman ini. Meteraikanlah firman ini dalam setiap loh hati kami. Dan biar setiap kami mengecap dan melihat, mengalami dalam hidup kami, penggembalaan Tuhan yang dahsyat ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.